Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Sekarang kita mau mulai kebaktian korem kita. Aku pengen ingetin teman-teman buat mute suara selama ibadah supaya nggak mengganggu jalan ibadah. Terus untuk teman-teman yang di dalam Zoom ini berdua atau lebih, bisa tolong rename namanya supaya pengurus bisa gampang hitungnya. Dan juga aku pengen ajak teman-teman semua untuk on cam dalam ibadah hari ini supaya kita bisa lebih fokus dan juga terasa seperti ibadah kita sebelum online. Oke, sekarang kita akan mau memulai kebaktian korem kita. Aku pengen ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Teman-teman, sekarang kita akan memulai kebaktian korem kita. Mari kita puji Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya setiap hari. Ayo kita sama-sama naikkan pujian, Bapa, Ku datang padamu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di korem hari ini. Sekarang kami akan memulai kebaktian korem ini, Tuhan. Tolong berkati kami agar kami bisa serius dan fokus saat ibadah. Berkati juga khotbah hari ini agar firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba pikirin deh, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dalam satu minggu ini. Sudah berapa kali kita melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Kita semua di sini bukan orang yang sempurna. Kita semua pasti melakukan dosa. Namun Tuhan masih mau mati berkorban di kayu salib dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, ayo kita akui semua dosa kita kepada Tuhan dan nyanyikan lagu pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.
Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Teman-teman, sebelum Ko Anden akan pimpin kita ya dalam doa pengakuan dosa, Ko Anden ajak setiap kita secara pribadi boleh terlebih dahulu datang, berdoa, mengakui, jujur di hadapan Tuhan, dan kita memohon pengampunan belas kasihan dari Tuhan. Mari beberapa kesempatan waktu ke depan kita boleh berdoa terlebih dahulu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menopang hidup kami. Kami berterima kasih buat kesetiaan Tuhan yang sampai hari ini kami boleh rasakan. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau Tuhan sudah begitu baik, tapi kadangkala kami tidak menunjukkan bagaimana kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami lalai, kami masih kadangkala hidup di dalam dosa kami. Bahkan kami dengan sengaja memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Atau juga Tuhan, kami kadangkala dengan sengaja mengecewakan hati Tuhan, melalui kami tidak hidup menjadi berkat. Mungkin kami dengan sengaja berkata, berkelakuan, bertingkah laku yang kurang baik, sehingga kami tidak mencerminkan bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan ketika kami ada di rumah, di sekolah, ataupun di dalam sosmed kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang-kala kurang pekah bagaimana kami harus hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan.
Tuhan, bahkan kadang-kala kami juga sering melupakan Tuhan di dalam aktivitas kami. Kami mungkin hanya mengingat Tuhan ketika hari Minggu kami beribadah. Ampuni kami Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan dengar doa kami, Tuhan sekali lagi boleh berbelas kasihan kepada kami. Dan Tuhan ajar kami, supaya kami boleh punya komitmen yang tinggi untuk makin hari makin meninggalkan dosa dan punya kehidupan yang serius untuk menuju keserupaan dengan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing setiap kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bareng-bareng dengan Ko Andrian, sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, bisa sambil lihat dan juga sambil boleh membacanya lewat slide yang akan ditampilkan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita minta Tuhan membimbing kita, agar kita bisa bersungguh-sungguh mendengarkan dan mengerti firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita membaca juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan demi kesempatan yang Kau selalu berikan kepada kami, termasuk di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dan mendengar akan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar sekiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, dan juga kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, berkenaan dengan apa yang akan kami renungkan nanti.
dan juga sekiranya Engkau menolong hamba-Mu yang hina ini, agar bisa menjadi alat-Mu menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Samuel, panggil saja mungkin di sini Ko Samuel. Ya, saya melayani sebagai dosen tetap di STT Reform Indonesia, tapi saya juga melayani sebagai rohaniwan part-time di GKY Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, jadi saya juga melayani di Korem dan juga Komisi Pemuda ya. Jadi saya senang bisa mendapatkan kesempatan boleh melayani teman-teman semuanya. Ya, saya rindu suatu kali kita bisa ketemu tatap muka ya, nggak cuma kotak-kotak berisi video dan nama-nama teman-teman. Nah, untuk mendasari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membaca satu ayat saja dari Alkitab. Satu ayat saja. Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7, salah satu hukum dari 10 hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi teman-teman, topik kita pada minggu pagi hari ini adalah tentang nama Tuhan. Nama Tuhan. Kenapa sih kok nama Tuhan itu nggak bisa disebut dengan sembarangan? Jadi ini pertanyaan yang ingin kita jawab di pagi hari ini. Dan sebenarnya waktu saya mempersiapkan topik ini topik yang tidak mudah, teman-teman, tetapi saya akan mencoba membuat ini sesederhana mungkin agar kita semua bisa sama-sama belajar. Well, saya nggak tahu kebiasaan teman-teman masing-masing bagaimana, tetapi kalau kita lihat, ya kita kan tontonannya ini ya, YouTube, Netflix gitu ya. Nah, kalau mereka itu kaget kan, apa? Oh my God. Atau biasanya di film-film itu mereka, oh Jesus, gitu ya, kaget. Atau bahkan kadang-kadang konteksnya itu lagi memaki ya, menyebut nama Tuhan. Boleh? Nggak boleh? Nah, kalau nggak boleh, kenapa ya kok nggak boleh? Nah, di ayat tadi Tuhan mengatakan Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya itu dengan sembarangan. Ah, kenapa kok begitu? Apakah emangnya kenapa dengan nama Tuhan? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama kita itu perlu ngerti dulu, teman-teman. Nama itu apa sih? Ya, ada Ko Andrian, ada Cindy di sini, ada Gabriel, ada Belenza dan Shanes. Ya. Apa sih nama itu? Salah satu quote yang terkenal dari William Shakespeare ya. Dia mengatakan, what is in a name? Apakah arti sebuah nama? That which we call a rose. Apa yang kita sebut sebagai mawar? By any other word. Ya, kita kan itu kita ganti apa? Pup. PUP. Mawar itu kita ganti namanya pup. Dengan namanya tetap menjadi pup, mawar itu tetap akan wangi sebagaimana mawar. Ada seorang teolog yang bernama Herman Bavinck mengatakan nama itu adalah semacam simbol, tanda dari orang yang punya nama itu. Ya, dari kata William Shakespeare dan juga Bavinck ini kita bisa menyimpulkan nama itu entah dia ditulis, diucapkan, itu sebenarnya adalah tanda pengenal, tanda pembeda. Nah, misalnya nama saya, Samuel Tessa Kapil. Samuel. Kata Samuel, S-A-M-U-E-L itu menunjuk dan mewakili diri saya.
Ketika Anda berkenalan dengan saya, ketika teman-teman berkenalan dengan saya akan memperkenalkan diri sebagai Samuel. Saya adalah Samuel. Kata Samuel itu simbolnya saya. Yang membedakan saya dengan Ko Andrian, yang membedakan saya dengan Cindy, dengan Gabriel. Saya adalah Samuel. Padahal saya yang sesungguhnya itu bukan Samuel. Loh, maksudnya gimana kok Samuel? Loh, saya adalah Samuel, tapi kok saya yang sesungguhnya itu bukan Samuel? Iya, nama Samuel, kata Samuel, itu bukan diri saya. Saya adalah saya. Tapi kemudian ketika saya hadir bersama dengan orang lain, ketika saya bersama dengan teman-teman semua, saya membutuhkan sebuah simbol, sebuah kata yang dapat mewakili saya, supaya kita bisa berkomunikasi, berelasi. Nah, simbol yang bisa nanti diucapkan, yang nanti juga ditulis, ya. Seperti di Instagram sudah ada tuh nama saya di situ. Apakah itu saya? Ya bukan, itu nama saya, simbol di situ. Bahwa nanti di tanggal jam 8 hari Minggu yang pembicara itu nanti saya. Ya saya memperkenalkan diri sebagai Samuel. Saya ingin dikenal, disebut dengan nama Samuel. Saya menyimbolkan diri saya dengan nama saya, sebuah kata Samuel, ya 3 kata, Samuel Testa Katianda. Nah, itulah nama, teman-teman. Kalau kita orang Asia, memang nama itu biasanya memiliki arti, dan dalam arti itu ada doa orang tua, ya makanya kalau nama-nama orang Indonesia, orang Chinese itu kan ada arti-artinya, ya, yang mana itu adalah doa dan harapan orang tua. Ya, bayangkan kalau kita nggak punya nama, teman-teman. Kita nggak mungkin bisa berkomunikasi tanpa nama. Ya, kalaupun ada orang di dunia ini yang tanpa nama, kata tanpa nama itu yang akan jadi namanya. Dia akan disebut dengan si tanpa nama. Nah, ya kan, tanpa nama itu menjadi namanya. Dan dalam kita berelasi dengan orang lain, kita selalu butuh nama. Nah, di dalam Alkitab seringkali memakai nama itu lebih dari sekedar identitas. Ya, bahkan terkadang lebih dari harapan orang tua. Karena nama itu dikaitkan dengan natur pribadi atau karakter dari orang yang empunya atau diberi nama tersebut. Ya, sehingga nama adalah ekspresi dari natur, dari karakter yang ditunjuk oleh nama tersebut. Ya, sehingga nama itu memiliki makna yang mendalam, teman-teman. Ya, misalnya Ishak, artinya itu tertawa. Ya, kenapa? Karena mamanya si Sarah itu sempat tertawa ketika mendengar janji Allah akan kelahiran Ishak. Ya, Sarah nggak percaya sehingga si Sarah ketawa. Ya, dan kemudian memang akhirnya Ishak ketika lahir mendatangkan tawa sukacita bagi seluruh keluarga Abraham, sehingga dia diberi nama tertawa. Esau, ya, Esau kenapa kok dikasih nama Esau? Karena waktu baru keluar ketika baru dilahirkan, Esau itu kecil-kecil sudah berbulu. Nah, ketika dia berbulu maka dikasih nama Esau. Dan Yakub diberi nama itu karena pada saat lahir dia tangannya itu megang tumit kakaknya. Dan Yakub itu sendiri artinya cerdik. Dan kemudian ya kita tahu ya, Yakub itu cerdik. Cerdik apa? Cerdik nipu kakaknya, nipu bapaknya, nipu mertuanya, ya. Itu nama itu menjadi identitas daripada Yakub. Musa, ya diberi nama Musa karena dia diangkat keluar dari air. Ya, ingat dong ya teman-teman cerita sekolah minggu, ya, Musa dihanyutkan di sungai Nil di dalam sebuah keranjang. Nah, itu nama-nama di dalam Alkitab yang ada makna yang mendalam. Bukan sekedar ya kenapa kok namanya misalnya Bejo. Ya, kenapa kok namanya Bejo? Bejo itu dalam bahasa Jawa artinya laki, ya. Beruntung. Kenapa? Ya supaya dia beruntung. Oh, bukan sekedar itu kalau dalam Alkitab. Ya, ada makna yang mendalam berkaitan dengan karakter dari yang punya nama. Nah, maka ketika kita bicara nama Tuhan, nama Allah, khusus yang kita jumpai dalam Alkitab, ini adalah penyingkapan diri Allah, ya, penyataan diri Allah, perkenalan diri Allah. Allah yang jauh di sana, itu
menyatakan diri kepada manusia. Dan di dalam Alkitab, nama-nama Allah adalah salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya. Jadi di balik nama itu ada makna yang mendalam tentang siapa Allah kita. Allah seperti apa yang kita itu sembah. Ada penyataan karakter Tuhan Allah di balik nama-namanya. Dan bedanya nama Allah dan nama-nama manusia adalah bahwa Allah menyingkapkan namanya kepada kita. Bukan manusia yang memberi Tuhan itu nama, tapi Allah memberitahu namanya kepada manusia. Dan itu adalah salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya. Nah, kalau kita ya misalnya, kita itu kan diberi nama oleh orang tua kita. Ya, orang tua kita diberi nama oleh orang tuanya lagi. Nah, terus itu diberi nama, generasi per generasi. Sampai Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang ngasih nama siapa? Tuhan Allah sendiri. Dan hanya Tuhan Allah satu-satunya yang tidak diberi nama. Tapi Tuhan Allah menyatakan namanya. Dia memberitahukan namanya kepada kita. Ya, misalnya dalam Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, ya, atau dalam bahasa asli Yahweh, nama Allah, nama Tuhan. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Ya, ceritanya waktu itu Tuhan mengutus Musa membebaskan bangsa Israel dan Tuhan mau memperkenalkan bahwa Tuhanlah yang mengutuskan. Namanya adalah Tuhan, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan sendiri yang memperkenalkan namanya. Tuhan ingin dipanggil dengan nama itu. Dan nama itu bukan pemberian manusia. Ya, sehingga ketika Allah memberitahukan namanya kepada kita, itu berarti Allah sedang memberitahukan dirinya. Memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, teman-teman, dari ini aja ya, penjelasan yang belum terlalu panjang ini. Kita sudah harusnya mulai ngerti betapa luar biasanya nama Tuhan. Dan tentu saja tidak boleh disebut sembarangan, karena nama itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya. Nah, ini ada, ya kita singkat saja ya, beberapa nama-nama atau sebutan-sebutan kepada Allah dalam Alkitab yang umum digunakan. Ya, dalam Perjanjian Lama itu Yahweh. Ya, atau yang dalam Alkitab kita diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, Tuhan dalam huruf besar semua, dalam Alkitab itu nama Yahweh. Atau kemudian El Elohim, atau biasa diterjemahkan Allah. Ya, kemudian Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, atau dalam Perjanjian Baru kita memanggil Allah, Tuhan, dan juga Bapa. Jadi itu sebutan-sebutan kepada Allah di dalam Alkitab. Nah, khusus perintah dalam 10 perintah yang tadi kita baca di awal, nah sebenarnya ini bicara secara khusus mengenai nama Tuhan. Ya, Tuhan dalam huruf besar semua, berarti nama Yahweh. Yang mana dalam Keluaran pasal 3 tadi, kita melihat bahwa Allah ingin dikenal umatnya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang bernama Yahweh. Jadi Tuhan atau Yahweh itu adalah identitas pribadi Allah. Nah, kita coba lihat sekali lagi Keluaran 3 ayat 13 ini. Lalu Musa berkata kepada Allah. Jadi Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu itu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, perhatikan di sini teman-teman bahwa tanpa nama maka Allah itu tidak dapat dikomunikasikan. Allah itu tidak dapat diceritakan. Ya, ketika Musa mau mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, siapa yang mengajak? Itu Allah. Allah yang seperti apa? Namanya siapa? Nah, nama itu menjadi penting di dalam konteks relasi. Kemudian ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, yang tadi kita baca, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan,
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengutus aku. Itulah namaku selamanya. Jadi Allah ingin disebut dengan nama Yahweh. Itulah namanya. Yang kemudian dalam Alkitab kita ditulis sebagai Tuhan. Dan arti dari nama Yahweh adalah aku adalah aku. Artinya I am that I am. Atau juga dapat diartikan I will be that I will be. I cause to be what I cause to be. Yang berarti He is the one who is and who will be. Jadi dia adalah dia. Allah yang self-sufficient, Allah yang tidak bergantung pada apapun. Dia adalah Allah yang kekal dan tidak berubah, Allah yang setia. Dan itulah namanya untuk selama-lamanya. Sehingga nama Tuhan adalah nama yang kudus, nama pribadi Allah yang disingkapkan, diberitahukan kepada manusia, khususnya kepada Musa, kepada umat Israel, agar Allah itu dikenal oleh umatnya. Ya, dan hukum yang disebutkan dalam Keluaran 27 ini sebenarnya secara khusus bicara soal nama Tuhan tersebut, yaitu nama pribadinya. Jangan disebut sembarangan. Jangan disebut dengan sia-sia. Itu adalah nama yang kudus. Ya, sampai-sampai orang Israel saat ini tidak lagi menyebut nama Yahweh dan menggantinya dengan Adonai dan Tuhan, ya, karena mereka takut sekali menyebutkan nama itu dengan sembarangan. Makanya di Alkitab kita pun ditulis dengan Tuhan, ya, dalam huruf besar semua. Ya, tetapi hukum ini, teman-teman, sebenarnya tidak hanya berlaku pada nama Tuhan, ya. Ini berlaku untuk semua nama-nama lain yang Allah singkapkan, yang merupakan sebutan kepada Allah, ya God, ya Allah, ya Tuhan Yesus, ya Bapa. Karena nama-nama tersebut semuanya itu penyingkapan jati diri Allah. Nama-nama yang merupakan simbol yang mewakili diri Allah. Maka kita tidak bisa menyebut nama Tuhan, Allah, atau sebutan-sebutan lain kepada Allah itu dengan sembarangan. Dan Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Karena kita itu berarti sedang menggambarkan Tuhan itu yang bukan dirinya. Ya. Nah, pertanyaannya lanjutannya kemudian, lalu kenapa ya? Kok Tuhan itu ngasih tahu namanya kepada manusia, habis itu nggak boleh lagi kita sebut dengan sembarangan. Nah, kenapa kok begitu? Nah, teman-teman, tidak lain tidak bukan karena Tuhan itu ingin berelasi dengan manusia. Nama itu selalu hadir dalam konteks relasi. Nama itu selalu hadir dalam konteks sedang memperkenalkan dirinya. Seperti saya memperkenalkan diri saya. Karena saya ingin dikenal. Saya ingin berelasi dengan teman-teman. Nah, sehingga melalui namanya, Allah itu ingin berelasi dengan manusia. Ya, dengan namanya Tuhan Allah yang begitu besar, yang tidak terkatakan oleh manusia, yang begitu jauh, begitu agung, itu bisa disebut dengan bahasa manusia. Dia bisa dipanggil di dalam doa, sehingga kita itu bisa berelasi dengan Dia, dengan Tuhan, dan kita juga berdoa dalam namanya. Dan juga kita bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Allah menjadi Allah yang dekat dengan kita melalui namanya. Ya, karena kita bisa mengenal Dia. Dan pada puncaknya kita tahu bahwa Allah itu pernah menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan kita mengenalnya dengan nama seorang manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, yaitu meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan secara sempurna karya penebusannya, mati di kayu salib, mati menebus dosa teman-teman, menebus dosa saya, dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kisah para Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam
Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan melalui nama Yesus. Kita mengenal Allah, kita diselamatkan. Dan nama Tuhan Yesus, nama Yesus sendiri itu berarti Tuhan menyelamatkan, Tuhan juru selamat. Jadi teman-teman betapa luar biasanya ya penyingkapan nama-nama Tuhan Allah. Yang pada puncaknya kita itu mengenal nama Tuhan Yesus yang olehnya kita itu diselamatkan. Melalui nama Allah kita bisa berdoa, bisa berelasi dengan Tuhan, bisa menceritakan tentang Tuhan. Dan kita bisa mengenal Tuhan. Dan tentu saja tidak boleh teman-teman disebut dengan sembarangan. Lalu bagaimana kita sekarang ya menyikapi akan nama Tuhan? Jadi ada 2 takeaway untuk teman-teman semua di pagi hari ini. Yang pertama tentu jangan menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan, dengan tidak hormat, dengan sia-sia. Ya, kata sembarangan itu sebenarnya dengan sia-sia. Semua sebutan kepada Allah, termasuk nama Tuhan Yesus, jangan disebut dengan sembarangan. Ya, sederhananya ya misalnya nama kita, namamu itu dijelek-jelekan. Ya, sekarang kan dikit-dikit orang itu melapor ya teman-temannya pencemaran nama baik. Kenapa? Kan nama-namanya yang dicemar-cemarkan kan bukan dirinya. Enggak bisa teman-teman. Nama itu penting buat pribadi kita. Ya, ketika nama kita dijelek-jelekan, tidak langsung kita juga dijelek-jelekan. Ya, karena nama itu melekat pada pribadi orang tersebut. Nama itu menyimbolkan orang tersebut. Ya, tentu saja ketika nama itu dicemarkan, orang itu marah. Nah, demikian nama Tuhan, teman-teman. Tuhan yang besar, yang agung, menyingkapkan namanya kepada kita, supaya kita bisa berelasi dengan Dia. Kalau kita perlakukan nama itu dengan sembarangan, dengan enteng, dengan tidak hormat, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Ya, makanya Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, contohnya, kamu kaget, ya jangan lagi menyebut nama Tuhan. Itu penyebutan yang sia-sia. Atau bahkan misalnya, ketika kamu mengatakan pada temanmu, ya kalau kita di WA ya, dikit-dikit GBU, God bless you. Ya bukan tidak boleh, tetapi ketika kita menyebutkan tersebut dan hanya sebagai tempel-tempelan dalam pergaulan kita, itu sia-sia. Itu sia-sia. Sehingga ketika kita mengucapkan itu atau kita mengetik itu, ucapkan itu sungguh-sungguh sebagai sebuah doa. Bahwa kamu memang ingin orang itu diberkati oleh Tuhan. May God bless you. Karena jika tidak, berarti kita juga menyebutkannya itu dengan sia-sia. Ya, dengan tidak ada gunanya. Dengan sembarangan. Ya teman-teman, ada pepatah mengatakan familiarity brings contempt. Ya, keakraban itu membawa pada penghinaan. Ya, kadang-kadang kita sama orang tua, sama guru, mungkin sama hamba Tuhan ya, saking akrabnya kita. Sampai kita lupa dia itu guru kita. Ya, kadang-kadang kita tidak lagi menghormati. Saking terbiasanya kita. Kadang kita tidak lagi menghormati. Demikian juga dengan nama Tuhan. Saking biasanya kita dengar kata Tuhan, dengar kata God, dengar kata Yesus, kita tidak lagi menghormati. Nah, yang kedua, kita juga harus menguduskan nama Allah itu dengan hidup kita. Nah, tadi teman-teman ingat nama itu adalah simbol. Nama Allah itu berarti menyimbolkan pribadi Allah. Nah, kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Berarti dalam pengertian tertentu, sesungguhnya kita ini adalah simbolnya Allah. Dan kita juga menyandang status sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Kita Kristus kecil, kita menyandang nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti sesungguhnya ketika orang itu melihat kita, seharusnya mereka melihat Tuhan Yesus, karena kita ini menjadi tanda, menjadi simbol yang merujuk kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Maka kita harus menjaga reputasi Allah yang sedang kita itu simbolkan di dalam hidup kita.
menjaga reputasinya, menguduskan namanya, karena kita ini umat Allah. Ya, dalam Yehezkiel 36 itu, ketika umat Allah itu hidup di dalam kejahatan, Tuhan berkata apa? Aku merasa sakit hati. Karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Jadi waktu itu bangsa Israel hidup dalam dosa. Dan ketika mereka hidup dalam dosa sebagai umat Allah, itu berarti tidak menguduskan nama Tuhan melalui hidup mereka. Dan itu disebutkan menajiskan nama Allah. Dan tentu saja Allah marah dan memandang bersalah mereka. Maka menjaga kekudusan nama Tuhan, nama Allah itu dengan hidup, dengan takut dan hormat di hadapan Tuhan. Karena kita ini umat Tuhan. Maka itu Yesus juga mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Menyebut nama Tuhan, menyandang nama Tuhan, menyandang nama Kristen, tetapi tidak hidup sesuai dengan kekudusan nama itu, justru teman-teman menajiskan nama tersebut. Dan dengan demikian kata Tuhan Yesus, bukan kata Samuel ya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi takeaway kita hari ini ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh tentu saja menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kenapa? Karena nama Tuhan itu kudus. Nama itu penyingkapan diri Allah. Dan nama itu dinyatakan sendiri oleh Allah agar kita itu bisa berelasi dengan Dia. Dan yang kedua, kita harus menguduskan nama tersebut, menjaga kekudusan hidup kita, karena kita orang Kristen. Kita menyandang nama Allah. Kita ini sedang menyimbolkan Allah. Maka kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya. Jadi sekiranya firman Tuhan ini menolong kita mengerti akan nama Tuhan yang kudus, yang mulia. Dan tentu saja harus kita hormati dan tidak boleh kita sebut dengan sembarangan. Baik, sekiranya Tuhan menolong kita, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menyingkapkan nama-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa berelasi dengan Engkau. Kami bisa berdoa kepada-Mu, memanggil nama-Mu. Tetapi ampuni ya Tuhan, karena seringkali kami mendengar nama tersebut. Baik di khotbah-khotbah, mungkin kami membacanya, bahkan di film-film yang kami tonton. Kami tidak lagi memiliki rasa takut dan gentar akan nama tersebut. Akan nama-Mu, yang padahal menyatakan diri-Mu sendiri. Tuhan tolong kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan untuk menghormati nama-Mu dan tidak lagi menyebut nama-Mu dengan sembarangan. Khususnya ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, kami itu sedang membawa nama-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dan juga berkati akan kegiatan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ko Samuel untuk khotbahnya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar atau dikumpulkan dan nanti bisa dikasih kalau kita sudah masuk gereja nanti. Sekarang mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan. Tolong berkati persembahan kami agar persembahan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi gereja. Tuhan, tolong juga berkati pengurus dan gereja yang akan mengolah uang ini agar bisa dipakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you buat Cindy, juga thank you buat teman-teman remaja yang semua sudah gabung di Korem yang pertama, juga teman-teman yang melayani, membantu mempersiapkan banyak hal jauh sebelum ibadah remaja, juga buat teman-teman bagian multimedia ya yang selalu mempersiapkan slide, PPT, video, lagu tadi diedit, dan sehingga hari ini kita boleh melayani, boleh ibadah, boleh sama-sama memuji Tuhan dengan baik ya di ibadah sekalipun masih lewat Zoom ya. Dan sangat berterima kasih juga buat Ko Samuel yang boleh menyempatkan waktunya untuk boleh melayani bersama-sama secara khusus firman Tuhan di pagi hari ini ya, yang nantinya juga akan lanjut di Korem yang kedua. Thank you ya buat Ko Samuel. Teman-teman dari Ko Andrian, hanya ada beberapa pengumuman. Teman-teman harap memperhatikan pengumumannya. Bentar Ko Andrian itu dulu ya, share slide. Oke, teman-teman, pengumuman yang pertama adalah jangan lupa di minggu yang akan datang kita masih beribadah remaja lewat Zoom dengan tema Ingat Ada Hari Sabat. Nanti Ko Tommy, Guru Injil Tommy akan menyampaikan firman Tuhan mengenai ini. Kenapa kita perlu ingat? Kenapa kita perlu menguduskan? Kenapa ada hari Sabat? Kenapa kita harus beribadah? Apa pentingnya? Nanti sama-sama kita akan belajar minggu yang akan datang dengan tema Ingat Ada Hari Sabat. Kadang-kala kita suka lupa ya, apalagi hari ini mungkin masih suasana online. Kita suka lupa dengan ibadah itu, dengan Sabat, dengan hari yang Tuhan kuduskan ya. Dan yang kedua, teman-teman, bagi teman-teman yang bisa bermain alat musik, yang sangat ingin membantu pelayanan di Korem Onsite di bulan Juni, teman-teman boleh menghubungi Catherine dan Troy di bagian ibadah ya. Ko Andrian sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman untuk boleh memperlengkapi melayani Korem di bagian musik. Teman-teman boleh menghubungi Catherine, Troy, atau juga bisa menghubungi Ko Andrian. Teman-teman pasti tahu WA-nya Ko Andrian ada di grup Korem. Teman-teman boleh menghubungi ya. Ko Andrian tidak akan mungkin bisa tahu ya, bisa punya ilmu pengetahuan, bisa tahu mana-mana aja yang tahu main musik dari sebegitu banyak anak-anak Korem. Tapi dulu pernah ada beberapa teman-teman yang tulis nama ya, karena sudah lama. Teman-teman harap reminder lagi jika teman-teman ingin membantu pelayanan musik di ibadah remaja di onsite di bulan Juni ya. Entah teman-teman bisa main kahun, drum, bisa bermain keyboard, piano, gitar, sangat menolong sekali dalam pelayanan onsite nanti ya. Dan yang kedua, teman-teman dalam mempersiapkan ibadah onsite tentu ada banyak hal yang perlu kita siapkan. Kita akan menggunakan jaringan, multimedia, OBS. Makanya teman-teman, Ko Andrian tidak hanya meminta pengurus, tetapi sangat meminta bantuan kepada teman-teman di luar pengurus jika teman-teman ingin membantu pelayanan onsite
teman-teman akan jadi operator atau mungkin lain sebagainya, nanti bisa datang simulasi di tanggal 21 Mei jam setengah 10 pagi. Itu hari Sabtu ya. Teman-teman pasti libur kalau hari Sabtu. Di ruang remaja di lantai 3. Teman-teman boleh mendaftarkan namanya ke Ko Andrea. Nanti kita akan simulasi, kita akan belajar bagaimana cara memakai OBS, bagaimana kita hybrid, bagaimana menghubungkan OBS dengan YouTube, OBS dengan Zoom. Mari teman-teman kita belajar supaya kita boleh mendukung pelayanan ibadah Korem ya. Sangat diharapkan semua teman-teman pengurus, juga calon buat teman-teman yang di luar itu juga boleh bergabung sama-sama membantu memperkuat pelayanan di remaja ya. Dan yang terakhir, sekedar info aja, teman-teman mari dukung di dalam doa buat LUK, liburan orang-orang Korem. Itu satu sebutan dari Korem Citra, tetapi sebenarnya merujuk kepada camp ya. Teman-teman kita masih dalam bentuk online camp-nya, karena kita dengan orang yang pasti banyak ya, dan juga kita tidak tahu bagaimana kondisi nanti ke depan, tapi kita masih camp online, tapi akan dibuat lebih kreatif lagi. Mungkin kalau kita melihat kasus hari ini sudah agak baik, bisa jadi ada beberapa part kita bisa onsite di gereja ya, tapi kita belum akan pergi jauh-jauh dulu ya. Misalnya kalau dulu kan camp kita bisa pergi ke mungkin ke Bogor, Puncak, kemana-mana kita camp ya. Tapi hari ini masih tetap dalam suasana online di tanggal 27 sampai 29 Juni. Teman-teman boleh dukung dalam doa. Dan juga kalau nanti sudah buka pendaftaran, boleh daftar dan boleh mengkhususkan waktunya untuk boleh sama-sama kita belajar di camp. Liburan kita pakai untuk 3 hari, boleh belajar sama-sama. Ya. Dari Ko Andrian itu aja. See you next week. Teman-teman sebelum bubar, teman-teman jangan dulu tinggalkan Zoom. Kita akan doa, lalu kita akan foto bersama. Ya. Kita akan angkat pujian dulu doksologi. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan buat hormat bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tetapi sekali lagi biar ibadah ini tidak berlalu dengan begitu saja Tuhan, tapi kami mau menggumulkan dan juga mau langsung mempraktekkan apa yang hari ini kami pelajari, kami dengar, kami ditegur melalui mungkin pujian, ibadah, termasuk secara khusus melalui firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan membangkitkan semangat kami supaya kami boleh hidup menguduskan nama Tuhan melalui bagaimana kami juga menjaga sikap, menjaga hidup kami supaya kami boleh menjadi duta, boleh menjadi representasi Allah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kami berada di lingkungan, pertemanan, juga dalam berelasi dengan sesama di keluarga, sosmed kami, apapun itu yang hari ini kami gunakan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang membawa dan juga menunjukkan bagaimana nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami dalam aktivitas kami yang sementara ujian, banyak proyek, banyak tugas, biar Tuhan menolong, kasih kami hikmat, tetapi Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, sekolah, banyak tugas, kegiatan, ajar kami Tuhan supaya kami tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan nama Tuhan, supaya kami tetap menjaga kekudusan hidup kami. Tuhan pimpin juga orang tua kami dalam pekerjaan, dan biarlah Tuhan setelah kami mengikuti ibadah ini, kami beroleh berkat daripada-Mu. Dan kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Allah Anak, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, dan juga pengharapan yang sejati dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh turun, tercurah bagi setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, happy Sunday. Jangan dulu bubar. Ada Aldo yang akan membantu kita untuk foto bersama ya. Teman-teman yang hari ini melayani, juga pengurus yang ibadah Korem 1, kita tunggu sebentar ya.